Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini saya akan mengangkat tema tentang masalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara ogi pamasina pun Allah taala yang kita mau bahas pada subuh hari ini. Dalam satu hadis, haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyanu an Amr bin Dinarin an Abi Qabusa an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimu sujanatum minar rahmani faman wasalaha wasalahu Allahu wa man qata'aha qata'ahu Allah. Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Amr bin Dinar, dari Abu Qabus, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Berkasih sayanglah kepada siapapun yang di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Lafaz Ar-Rahim atau kasih sayang diambil dari lafaz Ar-Rahman. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, niscaya Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka Allah akan memutusnya dari rahmatnya. Qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun sahih. Berkata Abu Isa, ini merupakan hadis hasan sahih. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih, orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman adalah Asmaul Husna. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu, hadirin yang kami muliakan, sama makna itu. Pada betul Ar-Rahman si bawa Ar-Rahim. Artinya ia memiliki kasih sayang. Akan tetapi ternyata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu pada betul, tapi ternyata setelah diselidiki para ulama,
ada perbedaan sedikit tentang arti. Kalau Ar-Rahman itu lebih meluas pengertiannya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ar-Rahman itu hadirin yang kami muliakan, pamasina pung Allah Ta'ala nakan namana sinin nagagana pancaji pung Allah Ta'ala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, kena semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat rahmannya. Orang Islam, non-Islam yang jelas nakan namana pamasina pung Allah Ta'ala ku sifat rahmannya. Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun kena pamasina pung Allah Ta'ala. Cuma kalau suma Ar-Rahim, pamasina pung Allah Ta'ala itu kalimat Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, surah Al-Ahzab ayat 43. Nah, jadi sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khusus untuk orang-orang yang beriman dan akan berlaku nanti di akhirat. Ada ulama yang menghitung bahwa ternyata kalimat Ar-Rahim itu Ar-Rahman itu 57 kali terulang dalam Al-Quran, sementara sifat Ar-Rahim 114 kali terulang. Jadi ke 110 apa kalimat Ar-Rahim terulang dalam Al-Quran, 50 itu Ar-Rahman terulang. Dan ternyata bupaya kuma bicara pamasina ki pung Allah Ta'ala, pacarinana pung Allah Ta'ala riatanna, ternyata jumlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 100 jumlahnya. 100 pamasina pung Allah Ta'ala riatanna. Iro 100 ero sidimina paturung ukolino. Satu itu yang diturunkan di dunia, itulah yang dipakai manusia, hewan saling menyayangi. Inarona pakai jingero, inarona pakai rupa tahu, inarona pakai ulo saling menyayangi. Bahkan binatang buas itu dengan rahmat itu yang satu itu, yang norona sabari binatang buas tidak akan memakan anaknya karena kenapa? Nasabak pamasina pung Allah Ta'ala napa turun. Jadi yang 99 rahmat ini disimpan asorimon ripimatu napiteki pung Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Kemudian yang jelasnya ia komelo ki nama pung Allah Ta'ala akamasiki, ia komelo ki na carine pung Allah Ta'ala macarin ki. Sekarang yang kita ingin tahu, bagaimana sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ini rupa tahu pamasina pung Allah Ta'ala bagaimana? On rumalada nama carina pung Allah Ta'ala riatanna ada dalam Al-Quran itu dinamakan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu 78 ayatnya. Di situ kita lihat pekucarana pung Allah Ta'ala mamasiatanna. Di dalam surah Ar-Rahman itu miki mite pamasina pung Allah Ta'ala, maka dia punge Ar-Rahmanu 'allama Al-Quran. Itu Allah yang Maha Pengasih. Bagaimana buktinya Allah mengasihi kita, hadirin yang kami muliakan? Carana pung Allah Ta'ala mamasaiki di rupa tawe 'allama Al-Quran. Napisang ki pung Allah Ta'ala, napa guru ki pung Allah Ta'ala kadang kayasang akurang. Jadi nigi melololong pamasina pung Allah Ta'ala. Lihatlah itu Al-Quran, pelajari itu Al-Quran, pelajari tafsirnya, pelajari asbabun nusulnya, pelajari mufradatnya, pelajari ahdafnya, tujuannya. Maka insya Allah lolong kita masih pung Allah Ta'ala. Makanya tepat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kumakatan ni masa ki oku kurangi napas salama ki pung Allah Ta'ala lino akhirat. Ya kumakatan ni masa ki oku kurangi, insya Allah kita tidak akan tersesat. Nah, inilah yang perlu bupak kita bumikan Al-Quran supaya matanerangi pamasina pung Allah Ta'ala. Jangan cuma menghafal Quran, tapi perlu kita lebih mendalami lagi Al-Quran. Kemudian selanjutnya dalam surah Ar-Rahman itu khalqal insan, pamasina pung Allah Ta'ala na pancabi rupa tawe. Manusia bukan diciptakan begitu saja, tapi Allah mengatakan Allamahul bayan.
Allah Subhanahu wa taala mengajari kita supaya pandai menjelaskan sesuatu. Masih lupur maka sedih kupepi mana ki dia semua bicara apa yang terjadi, tapi masih pun Allah taala allamahul bayan. Tapi sengki pun Allah taala bagaimana caranya mendefinisikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Masih pun Allah taala. Jadi terlalu banyak bahasa di Indonesia ini, nggak tahu berapa macam, ribuan itu berupa bahasa daerah di Okomo Sulawesi Selatan, saya nggak tahu berapa. Masih mana pun Allah taala. Ada bahasa Bugis, Makassar, bahasa Patinjo, Patai, Enrekan dan lain sebagainya tatur. Itu masih mana pun Allah taala. Bagaimana seandainya kita tidak bisa berkomunikasi? Masih pun Allah taala. Kemudian selanjutnya As-samsu wal qamaru bihusban. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan itu ya beredar menurut perhitungannya. Angkayasang ulang, angkayasang matasso, pamasina pun Allah taala, hadirin yang kami muliakan. Kemudian onroeganna pamasina pun Allah taala dalam surah Ar-Rahman itu. Gangkanna makana pun Allah taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kegayana pamasina pun Allah taala muasakarang. Kegayana pamasina pun Allah taala Anda tidak akui saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. 31 kali diulang ayat ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kegayana pamasina pun Allah taala. Jadi ya komelo kimite pamasina pun Allah taala, hadirin yang kami muliakan, bukalah Al-Qur'an. Tapak kita matata taparing kalinga dicilita, semua yang kita nikmati ini adalah semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya komelo ki Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmatnya kepada kita, pamasina kuidi harus toki makamase, harus toki macarinna. Kita tebarkan rahmat di di dunia ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk membawa rahmat, membawa kasih sayang. Dalam Al-Qur'an, suami istri tidak akan mendapatkan ketenangan, suami istri tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali keduanya memiliki sifat warahmah, mawaddata warahmah, punya kasih sayang. Laki sayangi binina, laki carine binina, laki hormati binina. Perempuan juga menghargai suaminya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laki-laki yang mulia adalah laki-laki yang menghargai perempuan. Laki-laki yang jelek, orang kami namatuna, orang pakatune makun rai. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang. Karena itu sekali lagi sifat rasa kasih sayang ini perlu kita miliki. Kemudian bagaimana caranya Pak sarekom mengilolongki pamasina pun Allah taala? Bagaimana caranya supaya Allah mengasihi kita? Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya caranya. Yang pertama bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan itu, maka juga dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kuma pedecengi pamasina pun Allah taala na pakai palangi ki pamasina pun ni nareko mapedecengi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari neraka, memasukkan kita ke dalam surga. Narikuma pedeceki pamasina pun Allah taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilham kepada orang, memberikan petunjuk kepada orang supaya mereka menghargai kita dengan catatan kuma pedeceki karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang berbuat karena Allah, maka perbuatannya itu perbuatan baiknya akan sampai kepada Allah. Tapi barang siapa yang berbuat bukan karena Allah, maka bahwa munqatiun, maka apa yang dilakukan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ya komelo ki bu pana padicengi pun Allah taala idi jolo mapedece. Ya komelo ki napuji pun Allah taala apuji toki.
Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Apede ceki nama seki po makama sewe. Kemudian selanjutnya serkom mengina maseki po Allah Ta'ala itu termasuk kita mendirikan sholat, kita mengeluarkan zakat, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Aga betulnya ayat wa aqimus sholata, pada sumpah ki apa susah ki, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, insya Allah pasti akan dirahmati. Yang jadi persoalan sekarang Bu Pak, pekui syarana meloki nama sepung Allah Ta'ala na suruh kipung masumpajang mega de tu masumpajang na suruh kipung Allah Ta'ala mak berjama makutu kilo mak berjama talab birangi matinroy daripada masampajang mak berjama. Pekui syarana meloki nama sepung Allah Ta'ala sogi ki mega waramparata de tame pasusakana. Padahal ini tadi salah satu Bu Pak manfaatnya zakat itu kan tolong menolong, ibantu to maparri, ibantu to masusai, na bantu to kimatu po Allah Ta'ala. Itulah tadi Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Itu cara mikir nama si po Allah Ta'ala. Orang kaya cuma menikmati hartanya sendiri, orang miskin kita biarkan meminta-minta di pinggir jalan, atau orang yang meminta-minta itu yang kurang bersyukur, yang jelasnya ya kau miliki nama si po Allah Ta'ala sumpah jaki, ya kau miliki nama si po Allah Ta'ala adu saka pasui saka na waram parata. Kemudian wa atiur rasul la'allakum turhamun, tangkalinge bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin yang kami muliakan, yang jelasnya pamasina pung Allah Ta'ala malada ya perluang, pamasina pung Allah Ta'ala bupa malada ya perluang. Seandainya digaga pamasina pung Allah Ta'ala masih sakit, hadirin yang kami muliakan. Makanya di dalam surah Al-Furqan itu, di dalam surah Al-Furqan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sifatnya orang-orang yang hamba-hambanya Allah yang dikasihi. Nah ya komelo kibu Pak nama si pung Allah Ta'ala angkasipahe. Ada ini dalam Tafsirul Munir. Ini Profesor Wahbah Suhaili menyebutkan 11 sifat karena diambil dari Al-Quran. 10 sifat bu na pusipa atau makamasewi. Ya komelo ki ya masei idi jolo mamasewi aleta. Ya komelo ki macarina carine jolo aleta. Sifat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Jadi hamba-hamba Allah itu yang apa namanya? Hamba-hamba yang pengasih, Tuhan yang pengasih adalah alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Orang-orang ketika dia berjalan tenang caranya jalan, makanya carana, matanna carana joka, berwibawa orangnya. Itulah hamba-hamba yang tanda-tandanya tuh ya masih boleh ripung Allah Ta'ala Bu Pak, itu alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Kalau dia berjalan matanna carana joka, dia tidak sombong, dia tidak apa namanya membanggakan diri apapun profesinya, tapi dia jalan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kewibawaan. Itulah orang-orang yang ciri-cirinya orang yang hambanya Allah yang Maha Pengasih. Coba kita lihat dalam surah apa namanya ini? Dalam surah Al-Furqan ayat 63. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti itu. Jadi tanda-tanda bupa tanda Allah Ta'ala yang masih ya kok jok kematan carana jokka baru wibawa orangnya. Tapi bagaimana caranya orang berjalan? Bukan juga lambat sekali. Caranya Nabi Muhammad itu kalau dia jalan sama no puliasi bului. Cepat cara jalannya. Bukan juga cara jalannya dibuat-buat kayak pengantin jalan lambat sekali. Bukan seperti itu. Sehingga pada pernah satu hari terjadi
Ada seorang sahabat jalan madodolada yukka dengan mau menerapkan katanya ini ayat itanai ku panguluta Umar, kenapa anda begitu caranya jalan, malasa kugah? Dianggap orang sakit karena lambat sekali caranya jalan. Jadi intinya yang dinamakan bupa yamsuna alal ardi haunan itu matanna carata yukka, kemudian kita berwibawa, tidak jalan dengan penuh kesombongan. Ada yang menyapa kita, kita cerita dengan mereka. Seperti itu sifatnya orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, al-hilmu awil al-kalamut thayyib. Ia kuma bicarai lembut caranya cerita, mabassa kuma bicarai. Inilah yang disambungkan tadi itu ayat. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ay iza safaha alaihimul juhalu bil qawli sayyi lam yuqabiluhum bimislihi. Artinya wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama, orang-orang hamba Allah yang pengasih itu, kalau ada orang yang mencelah dia, kalau ada orang yang berbicara kepada dia tidak baik, lam yuqabiluhum bimislihi, dia tidak menjawab dengan kasar, tapi dia mengatakan salama, tanapun lepas salama aku Allah Ta'ala. Karena keburukan dilawan dengan keburukan itu semuanya menjadi buruk. Tapi sifatnya orang-orang yang pengasih, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kong kato makada-kadaiwi, maka qalu salama, pasalamaki. Dia tidak menjawab perkataan yang jelek itu dengan kejelekan, tapi makanya senantiasa dia mengasihi orang. Kemudian yang ketiga, sifatnya orang-orang yang dikasihi Allah itu wallazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Sifatnya orang-orang yang dikasihi Allah adalah at-tahajjud lailan, selalu sholat tahajud. Itu komelo kina masih pungal ta'ala mas sampai tahajud. Kini sifatnya orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Di malam hari itu mereka begadang untuk sholat tahajud, mas sampai jam peni, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah wallazina yaquluna rabbana srif anna azab jahannam. Yang keempat sifatnya orang hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al khaufu min azabillah, orang yang senantiasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi komelo kimite atan pung Allah Ta'ala ya masih ye, orang itu mitau ripacalan pung Allah Ta'ala. Dia tidak berani mengatakan taru mati ko purame. Karena ada istilah seperti itu, terlalu sombong, menganggap dirinya paling hebat. Jangan mitau kiri pacalan pung Allah Ta'ala masih ki pung Allah Ta'ala. Ini sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima adalah al-i'tidalu fil infaq. Di dalam Al-Quran tadi sambungannya itu wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Kalau dia bersedekah, kalau dia berimpak, tidak berlebih-lebihan. Jadi maksudnya ini atanna pungal Allah Ta'ala sifat ya masih ye, itu dia tidak kikir, dia nama sikki. Kemudian yang selanjutnya ia kumasumbangi makbiri, tidak berlebih-lebihan juga. Apa yang dibutuhkan orang itu yang dikasih. Kan kata itu malah bolada enggak karena capu duina sasalina makbiri. Kayaknya jangan ki seperti itu. Jangan ki juga terlalu kikir, karena sifatnya orang-orang yang mendapati sebagai predikat ibadur rahman adalah mabassai. Tapi mabassana tidak, dia tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Kemudian selanjutnya sifat nasi tahu agasan nahe atanna pung Allah Ta'ala ya masih al-bu'du anis syirki wa qatli was-zina. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan tadi wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq.
Langsung 3 disebutkan di sini. Yang pertama, dia tidak musyrik. Kaya ketelai musyrik. La yad'una ma'allahi ilahan akhar. Nasumpa pun Allah Ta'ala, tapi yang ketupuan nasumpa lainnya. Jadi orang-orang yang dirahmati itu tidak musyrik. Kemudian wal qatli, tidak membunuh kecuali orang-orang yang boleh dibunuh. Adakah orang yang boleh dibunuh? Ada orang yang boleh dibunuh. Ada dalam Al-Quran namanya kisos, ya, orang yang membunuh itu boleh dibunuh, tapi terkhusus orang yang mau membunuh, yang membunuh ini tidak boleh kita saling membunuh karena harus melalui pengadilan. Ya, pemerintah yang memutuskan bahwa boleh dibunuh. Dan apa yang terjadi di Palestina sekarang ini sudah hilang kasih sayangnya. Orang-orang Yahudi itu tidak betul-betul luar biasa. Itu sebenarnya pelanggaran HAM itu. Itulah jeleknya hadirin yang kami muliakan negara barat sana. Jeleknya di sana, kalau anggotanya dibunuh langsung ada HAM. Tapi kalau mereka membunuh tidak ada namanya HAM. Coba di Ukraina sana, baru ditembak, mereka menuntut namanya HAM, hak asasi manusia. Sementara di Palestina ini, kemarin itu rumah sakit yang dibom, hampir 1000 orang meninggal dunia dalam rumah sakit. Tidak ada namanya HAM. Mana HAM? Makanya perlu hadirin yang kami muliakan, orang-orang beriman ini pakan jaki asidiata. Saya kemarin membawakan pengajian, Ustadz, kenapa Allah katanya tidak menolong orang-orang yang beriman sana? Kenapa Allah tidak menolong menghancurkan orang-orang Yahudi, sementara sudah banyak membunuh orang-orang Islam? Apa sih katanya hikmahnya? Salah satu hikmahnya itu, orang-orang Islam wajib belajar teknologi. Harus pintar bikin senjata, harus pintar bikin senjata, bikin bom, bikin rudal, bukan tank. Bukan kita pintar bikin bom mau menjadi teroris, tapi untuk melindungi negara kita. Kenapa umat Islam, terutama kita di Indonesia ini, kalau tidak salah 350 tahun dijajah Indonesia begitu kah? Nah, 350 tahun dijajah Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak pintar bikin senjata. Gimana caranya kita bisa merdeka? Senjata nak pakai bambu runcing dipakai. Ini jadi makanya saya mengharap kepada kita semuanya, anak-anak ini perlu kita ajar. Nah, di bawah pantauan pemerintah. Karena kenapa? Karena tidak boleh juga orang sembarang bikin bom, tidak boleh juga sembarang bikin rudal, tidak juga bisa bikin tank dan lain sebagainya. Butuh modal besar. Kemudian juga jangan sampai diselewengkan orang, karena banyak juga teroris. Dan makanya persoalan masalah pamasina pun Allah Ta'ala itu mawatan sulit untuk dipahami manusia. Kenapa? Karena itu ditalai tuli meleki amasyi, tuli meloki mega duita. Ia minta asengaleta ya masih kosogi ki, ia mi asengaleta ya masih komadisi ki, ia mi asengaleta ya masih nareko magala ki. Padahal hadirin yang kami muliakan, pamasina pun Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Orang-orang yang sakit itu jangan kita mengatakan bahwa dia tidak dirahmati. Justru orang-orang yang sakit itu ternyata jama masalah na pigauki, dan dia saat sakit, maka justru rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada dia. Orang-orang yang miskin itu sudah berusaha bantuin tulan, tapi nasibnya yang menyebabkan dia miskin justru nama seki pun Allah Ta'ala. Ken remon rupa masina pun Allah Ta'ala ku kasih asiki dia namanya takimatu iparesa. Kita tidak diperiksa. Ada orang yang lama berkarir di dunia, tapi pangkatnya tidak bisa naik-naik. Mungkin saja bagus itu. Kuta pemataan di pangkatan apa resa ki KPK. Lawan istri itu kaki. Ini persoalan. Jadi makanya perlu kita sikapi itu. Sikapi hadirin yang kami muliakan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bijaksana. Yang jelasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil. Jadi sifatnya orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnun. Dan juga tidak berzina. Tidak juga berzina. Dia nama pengadi.
Tapi orang-orang yang mau dirahmati Allah, dia mencari untuk melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal. Mak bede ni orang newi malakai ni makun raya dengan cara yang baik, maka itu akan mendapatkan, itulah mendapatkan predikat ibadur rahman. Kemudian selanjutnya tandanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-bu'du an syahadati zuri atau tajannubul al-kizbi. Di dalam Al-Qur'an, wallazina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ciri-cirinya hamba Allah yang pengasih itu, dia itu tidak suka bersaksi palsu. Yoli jadi saksi balik-balik sembarang apa paisogoi, itu bukan sifatnya orang-orang hamba Allah yang pengasih. Tapi justru dia mengatakan yang benar, kebenaran. Nah, itulah sifatnya hamba yang pengasih, yang dikasihi oleh Allah. Kemudian selanjutnya al-ibtihadu ilallah, al-ibtihalu ilallah ta'ala. Agatalah al-ibtihal, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sifat atau matapai, terlalu banyak pengharapannya kepada Allah, selalu berdoa. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Selalu dia meminta kepada Allah supaya mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan keturunan yang baik. Itu tanda-tandanya. Jadi hadirin yang kami muliakan, ini saya kira Bapak sifat orang-orang yang berpredikat hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kasih sayang. Nah, oleh karena itu sebagai kesimpulannya, ya komelo kina masih Allah taala akamasi ki pada taripan caji. Ya komelo kina carine Allah taala acarin ki pada ta rupa taripan caji. Ya komelo kina pasugi Allah taala babasaki, insyaallah Allah akan memperhatikan kita. Ya sekira ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mari kita semuanya berdoa, terutama kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di mana-mana, supaya kita mendapatkan pertolongan. Kita juga di Kabupaten Pira mendapatkan pertolongan dengan turunnya hujan insyaallah taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.